Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, pada siang hari ini kita kembali bertemu ya dalam mata kuliah OT pada ortopedi, di mana siang hari ini kita akan membahas mengenai amputasi. Nanti kita akan melihat ya kira-kira kondisinya seperti apa, kemudian peran kita nantinya akan seperti apa. Oke, mungkin sebelum ke slide ya, kalau kita melihat judulnya gitu ya, amputasi. Kira-kira apa yang terpikir oleh masing-masing? Coba bisa salah satu memberikan pendapatnya. Apa itu amputasi atau apa yang Anda pikirkan tentang amputasi? Izin menjawab, Ibu. Ya, Mbak Sarah ya, silahkan Mbak Sarah. Amputasi itu kalau yang saya pahami pemotongan anggota tubuh, Ibu. Akibat mungkin adanya permasalahan yang mengharuskan untuk dipotong. Iya. Oke, jadi adanya pemotongan ya pada anggota tubuhnya ya karena suatu permasalahan gitu ya. Oke, ini yang terpikirkan oleh Mbak Sarah. Benar ya? Yang lain ada lagi mungkin? Tidak harus apa itu amputasi, tapi apa yang Anda bayangkan ketika Anda membaca amputasi? Terbayang nggak? Oh, nantinya akan memakai kaki palsu misalnya, atau memakai kursi roda. Kemudian mungkin ada yang mengkaitkan, oh ini dengan jurusan ortotik prostetik seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang terbayang ya, atau yang terpikirkan oleh kita seperti itu. Ya, memang nantinya kita akan bekerja secara tim ya, di dalam menangani kasus amputasi ini nanti akan ada kerjasama dengan tim rehab dan juga nanti dengan dokter ya tentunya ya. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sarah gitu ya, amputasi itu adanya pemotongan ya, pemotongan baik itu nanti dilakukan pada upper limb atau anggota gerak atas ya, pada lengan, ataupun pada lower limb gitu ya, pada tungkai atau kaki kita. Nah, nantinya untuk amputasinya itu ada level-levelnya gitu ya. Jadi kita juga nanti akan melihat, namun sebelumnya akan kita lihat dulu mengenai penyebab amputasi ya. Tadi disampaikan Mbak Sarah karena ada suatu permasalahan gitu ya. Dan ternyata memang permasalahannya ada beberapa ya, tidak melulu diakibatkan oleh misalnya karena trauma atau fraktur, bukan fraktur ya, karena adanya misalnya kecelakaan lalu lintas seperti itu, tapi ternyata ada juga penyebab-penyebab yang lain gitu ya. Kita akan mencoba menyimak tabel ini, sebenarnya sudah di tahun 2006 ya, namun tidak mengapa ini kita jadikan sebagai sumber gitu ya. Jadi kasus amputasi itu Anda bisa melihat prosentasenya gitu ya. Yang lower limb dibandingkan dengan yang upper limb itu memang lebih banyak dilakukan pada lower limb ya. Dan selain itu juga bisa karena kongenital ya, jadi sejak lahir memang dia sudah membawa cacat bawaan seperti itu. Kemudian mengenai penyebabnya, nah kalau amputasi itu dilakukan pada lower limb ya, pada anggota gerak bawah, itu di situ bisa karena dysvascularity gitu ya, jadi
yang menyebabkan pada anggota tubuh kita aliran darahnya berkurang seperti itu ya, sehingga nantinya menyebabkan bisa jadi ada pembusukan dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian harus dilakukan tindakan amputasi. Nah, ini pada kasus amputasi pada lower limb ini menduduki prosentase yang paling tinggi ya, 70% seperti itu. Kemudian trauma, nah salah satunya karena kecelakaan, adanya infeksi, kemudian kaitannya dengan neoplasma, ada tumor misalnya ya, kemudian karena neurological factor dan penyebab-penyebab yang lain. Ini untuk lower limb. Kemudian pada upper limb ini memang kejadiannya lebih sedikit ya. Dan banyak diantaranya itu disebabkan karena trauma, jadi karena adanya kecelakaan seperti itu. Di situ prosentasenya 54% ya. Kemudian penyebab yang lain hampir sama ya, jadi adanya neoplasma, kemudian dysvascularity, infeksi, neurological factor, dan faktor-faktor yang lain. Jadi memang kesimpulannya ada banyak penyebab ya, tidak hanya karena kecelakaan saja. Kemudian banyak diantaranya jadi mengenai dysvascularity gitu ya, itu karena kita kaitkan dengan suatu penyakit ya, misalnya karena diabetes mellitus seperti itu. Itu banyak kasus yang akhirnya memang harus dilakukan tindakan amputasi. Kemudian kita akan mencoba melihat level amputasi. Jadi nanti ketika kita menjumpai pasien, maka kita akan menyimpulkan ya pasien yang kita akan tangani itu level amputasinya pada level mana, seperti itu. Jadi untuk upper extremity, untuk upper limb di sini ada yang paling pangkal gitu ya. Jadi kita sebut sebagai 4 quarter. Nah, di sini skapula dan klavipulanya itu nanti ikut dihilangkan. Itu berarti level 4 quarter. Kemudian di bawahnya lagi ada shoulder disarticulation, jadi pemotongannya pada persendian di shouldernya seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi, jadi ini masih menyisakan adanya stump ya. Nah di sini ada transhumeral, jadi pada humerus, nah itu sebagian saja yang dipotong. Pada level itu dinamakan sebagai transhumeral. Kemudian semakin ke bawah ya di sini pada persendian di elbow, jadi pada level elbow disarticulation. Kemudian lebih ke bawah lagi pada tulang radius dan ulna, gitu ya. Di situ kita namakan sebagai level transradial. Kemudian semakin ke bawah ada pada level wrist disarticulation, jadi pada pergelangan tangan, kemudian juga bisa dilakukan pada metakarpalnya, disebut sebagai transmetakarpal, seperti itu. Kemudian untuk lower limb, untuk kaki ya, nah itu ada beberapa level. Yang paling pangkal, jadi dihilangkan semuanya, hind quarter ini ya, jadi ini pada pelvisnya ya, seperti itu. Kemudian pada hip, persendian di hip ya, hip disarticulation, kemudian ada yang lebih ke bawah lagi pada tulang femurnya di subtrochantericnya, seperti itu. Jadi ini menyisakan sedikit dari bagian di tulang femurnya. Kemudian ada yang level lebih ke bawah lagi pada tulang femur ya, masih pada tulang femur, ini pada transfemoral. Kemudian, nah ini di bawahnya lagi pada suprakondiler ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada knee disarticulation,
ada persendian di lutut gitu ya. Kemudian level bawahnya lagi di sini transtibial, jadi pada tulang tibia dan fibula. Nah, ini nanti yang sering kita temukan mungkin ini ya di level transtibial ataupun nanti bisa juga kita temukan di level transfemoral. Kemudian di bawahnya lagi ada thymus, kemudian ada di bawahnya lagi ya kopat atau Lisfranc, kemudian juga bisa dilakukan pada transmetatarsal. Oke, ini ya kira-kira untuk pembagian level amputasi pada upper extremity maupun pada lower extremity. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Saya persilahkan. Belum ada ya? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, tadi di awal sudah saya singgung ya, jadi kita di sini nanti tidak akan bekerja sendiri, tapi kita tim ya, tim multidisciplinary. Jadi yang tentunya di awal-awal sangat berpengaruh, yang memberikan tindakan itu adalah dokter bedah seperti itu ya, kemudian ada perawat yang nantinya akan memberikan perawatan, ada fisioterapi, ada kita ya, terapis okupasi, nantinya juga ada ortotik prostetik yang akan menyiapkan kaki palsunya atau tangan palsunya mungkin ya, kemudian pekerja sosial. Nah, mungkin nanti kaitannya dengan mempersiapkan untuk pekerjaan yang akan bisa dilakukan gitu ya, dan juga psikolog ya. Jadi karena kaitannya permasalahan yang dialami oleh pasien nantinya tidak hanya berkaitan dengan fisik saja, tapi juga akan bermasalah secara psikisnya seperti itu. Nah, tentunya tim multidisciplinary ini sudah bekerja dari awal ya, jadi tidak hanya ketika sudah dilakukan amputasi, namun sejak sebelumnya sudah bekerja ya, termasuk kita. Jadi kita pun nanti memberikan tindakan itu tidak hanya setelah amputasi dilakukan, tapi sebelum amputasi untuk persiapannya kita harus sudah melakukan serangkaian asesmen ya untuk menyiapkan nantinya kira-kira permasalahan pasien itu lebih kemana dan apa langkah kita untuk mengatasi permasalahan klien seperti itu, sehingga nanti ya apa tindakan itu dilakukan baik itu ketika pasien masih menjalani rawat inap maupun ketika sudah menjalani rawat jalan seperti itu. Nah, khusus untuk kita gitu ya sebagai terapis okupasi, nah kita sudah mulai melakukan asesmen ya ketika preoperatif, jadi sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Nah, mengapa gitu ya? Ya karena kita harus tahu kondisi pasien itu seperti apa. Jadi kita melakukan asesmen jangan hanya ketika pasien sudah mendapatkan tindakan ya. Namun sebelumnya itu kita sudah harus mengikuti. Nah, meliputi apa yang kita lakukan? Pemeriksaan lengkap gitu ya. Kita bisa memeriksa mulai dari Anda melakukan asesmen awal ya dengan wawancara, dengan observasi, kemudian dengan screening maupun dengan pemeriksaan secara objektif. Misalnya Anda akan mengukur lingkup gerak sendi pasien, terutama nanti pada proksimal sendinya. Jadi sendi di atas bagian yang akan dilakukan amputasi itu silahkan nanti diukur ya, apakah mengalami keterbatasan lingkup gerak sendi atau tidak, seperti itu. Kemudian silahkan juga Anda mengukur kekuatan ototnya, itu penting juga gitu ya. Anda memeriksa bagaimana apakah tulangnya ada yang bermasalah atau tidak gitu ya, maupun nanti bisa Anda lakukan sampai kulitnya, apakah misalnya ada bagian yang mengalami inflamasi atau enggak. Nah, itu bisa Anda observasi ya dari
warna merah yang ada di kulitnya misalnya. Dan Anda juga bisa menanyakan ya kondisi medis yang lain yang menyertai atau injuri yang menyertai. Misalnya, Anda nggak saat ini pasien mengidap penyakit yang lain, misalnya jantung, paru, diabetes mellitus misalnya, yang nantinya akan berpengaruh ya terhadap penyembuhan klien seperti itu. Sehingga ini nantinya kondisi-kondisi ini harus kita ketahui untuk apa? Untuk tindakan rehabilitasinya, karena ini bisa berdampak pada rehabilitasinya seperti itu. Termasuk Anda bisa menanyakan ya kesiapan pasien secara psikis. Jadi kira-kira bagaimana pasien ini menghadapi tindakan amputasinya, karena memang ini bukan satu bukan sesuatu yang mudah ya untuk dilalui atau untuk diterima oleh pasien ya, mengingat misalnya awalnya sehat, kemudian ketika itu terjadi secara tiba-tiba gitu ya, tanpa terprediksi ternyata harus mendapatkan tindakan amputasi. Nah itu secara psikis akan sangat berdampak, sehingga ini perlu kita siapkan dari awal gitu ya. Kita berikan support sehingga nanti setelah pasien mendapatkan tindakan amputasi, harapannya akan lebih siap, akan lebih bagus secara psikisnya daripada tidak ada support dari orang-orang di sekelilingnya seperti itu. Nah, itu ya persiapan awal kita. Jadi mengapa kita sebagai terapis okupasi harus sudah melakukan serangkaian asesmen di awal ya. Jadi kita akan mencoba menggali permasalahan pasien sehingga ini kita siapkan untuk nantinya dalam tindakan rehabilitasi seperti itu. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah sendi proksimal dan residual lem. Jadi apa itu sendi proksimal dan apa itu residual lem gitu ya. Jadi sendi proksimal itu sendi di atas bagian yang diamputasi ya. Kalau tadi misalnya Anda sudah mengetahui adanya amputasi pada level transhumeral gitu ya. Jadi di sini, nah sendi proksimalnya adalah pada shoulder-nya seperti itu. Kemudian kalau amputasi dilakukan pada transradial ya, transradial berarti nanti sendi proksimalnya adalah sendi elbow. Seperti itu. Kemudian kalau di lower limb misalnya amputasi dilakukan pada transtibial gitu ya, pada tulang tibianya, maka nanti sendi proksimalnya adalah sendi knee, sendi pada lutut ya. Kemudian kalau amputasi itu dilakukan pada level fibulae femoral ya, transfemoral, maka sendi hip itu sebagai sendi proksimal. Oke, itu pengertian dari sendi proksimal. Itu ya. Berikutnya adalah residual lem. Nah, residual lem itu apa? Itu adalah bagian dari tubuh atau bagian dari tulang tadi ya yang masih tersisa. Misalnya kalau itu dilakukan pada transhumeral, berarti bagian humerus yang masih ada itu sebagai residual lemnya. Seperti itu. Nah, sendi proksimal dan residual lem itu berguna sebagai lever, sebagai tuas atau pengungkit. Ketika nantinya si pasien ini dipasangi prostesis, ketika misalnya pasien akan dipasangi kaki palsu gitu ya. Nah, sendi proksimal dan residual lem ini berperan sebagai tuas atau pengungkitnya, sehingga ini nanti penting ya untuk kita siapkan supaya sendi proksimalnya tidak mengalami keterbatasan seperti itu. Nah,
karena ini berperan penting gitu ya, sehingga nanti dokter bedah itu akan mempertimbangkan ya supaya nantinya bagaimana residual lemnya ini apakah akan nyaman untuk nanti dipakaikan prostesis seperti itu ya, kemudian untuk menggerakkan prostesis dan untuk menekan prostesisnya. Nah, itu biasanya nantinya ketika dilakukan tindakan ya, tulangnya itu akan dihaluskan. Ini yang mengetahui adalah dokter bedah ya, dan akan di cover sedemikian rupa sehingga nantinya supaya ketika dipasangi prostesis maupun digerakkan atau menekan itu tidak merasakan nyeri sehingga nanti akan tidak mengganggu secara fungsional. Mohon maaf saya mute sebentar ya. Ya, mohon maaf ya, ada jeda sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita membahas sendi proksimal dan residual lem ya, mana itu berfungsi sebagai tuas atau pengungkit untuk prostesenya nanti, sehingga ini didesain sedemikian rupa supaya nantinya tidak merasakan nyeri ketika memakai dan menggunakan prostesennya seperti itu. Kemudian, nah kita lanjutkan itu tadi ketika amputasi itu dilakukan pada misalnya transhumeral atau transradial atau transfemoral atau misalnya lagi transtibial ya, sehingga masih ada residual lem. Nah, bagaimana ketika amputasi itu dilakukan pada persendian gitu ya, pada pas di persendian, misalnya pada elbow joint, pada knee joint seperti itu, atau pada hip joint. Nah, amputasi ini biasanya tidak memerlukan general anestesi. Nah, ini yang mempertimbangkan tentunya dokternya ya. Kita tidak ada kompetensi di sini. Kita hanya tahu saja seperti itu. Nah, biasanya amputasi yang dilakukan pada persendian ya, itu akan lebih bermanfaat secara fungsional seperti itu. Jadi karena memang berarti dia akan digerakkan oleh sendi yang di atasnya ya, misalnya pada elbow joint. Nah, pada lengan atasnya ini yang menggerakkan adalah shouldernya, sehingga ini akan lebih bermanfaat secara fungsional. Kemudian misalnya amputasi itu dilakukan pada anak-anak gitu ya. Nah, ketika dilakukan pada persendian ini perkembangan tulangnya akan lebih baik ya, karena pada lempengan
di mana untuk tempat pertumbuhannya atau dropletnya itu ada di kedua sisi tulang seperti itu. Namun, nah keterbatasannya itu atau kesulitannya itu ketika mau dipasangi protesis itu sedikit sulit untuk menempatkan secara estetik. Nah ini yang memikirkan nanti bagian dari OP-nya seperti itu ya. Oke, ini mengenai joint disarticulation. Jadi ketika amputasi itu dilakukan pada persendian. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui adalah secara psikologikalnya bagaimana. Dimana tadi sudah kita singgung ya, ini tentunya tidak mudah seperti itu. Sehingga penting bagi kita ya untuk menjelaskan kepada pasien, sehingga silakan nanti menjelaskan situasi baru yang cukup sulit yang akan dihadapi oleh pasien, dan tentunya Anda bisa menggunakan cara yang bervariasi ya, banyak cara bagaimana nantinya Anda akan menyampaikannya. Nah, tentunya ini Anda sesuaikan dengan hasil asesmen di awal tadi ya, pada preoperatif yang sudah Anda lakukan kan Anda bisa menilai ya, oh karakteristik dari pasien ini tipe orang yang sangat sedikit sedih atau tipe orang yang tegar. Nah seperti itu bisa kita lihat ya dari hasil asesmen di awal, sehingga nanti cara berkomunikasi kita itu bisa kita sesuaikan bahasanya seperti itu. Kemudian terlebih lagi jika kejadiannya itu secara mendadak dan tanpa persiapan ya, ini tentunya sulit sekali dihadapi oleh pasien. Kadang-kadang juga mereka mungkin belum percaya ya, belum bisa menerima, seperti mimpi saja seperti itu ya, sehingga memang ini harus kita kuatkan, kita support penuh secara mentalnya ya. Selain itu, nah ini juga nantinya kita berikan kepada keluarganya ya. Jadi penjelasan-penjelasan ini tidak hanya kita berikan kepada pasien, tapi juga kepada keluarganya yang nantinya akan mendampingi dan memberikan dukungan sepenuhnya ketika di rumah ya, karena memang waktu terbanyak pasien nantinya akan dihabiskan bersama dengan keluarga. Nah, kira-kira apa saja ya yang perlu kita jelaskan gitu ya. Ini kita gambarkan saja, nantinya memang setelah tindakan amputasi itu tentunya ada penurunan fungsi mobilitasnya gitu ya. Awalnya bisa di tempat tidurnya bisa berpindah posisi sendiri, kemudian berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain bisa dengan kedua kakinya. Nah, setelah amputasi nanti kan tentunya akan ada penurunan gitu ya, apalagi di awal-awal ketika belum bisa memakai kursi roda misalnya, ketika belum dipasangi alat bantu. Nah, ini harus kita siapkan gitu ya. Adanya rasa nyeri. Nah, ini juga perlu kita jelaskan. Tentunya rasa nyeri ini nanti akan menghambat juga ya terhadap aktivitas pasien seperti itu. Kemudian, nah akan ada adaptasi cara dalam melakukan aktivitas ya, karena nantinya akan dipasangi protesis seperti itu. Kemudian nanti juga mesti akan sering-sering datang ke rumah sakit ya untuk kontrol, untuk latihan, untuk pemasangan alat bantu seperti itu. Adanya perawatan berkelanjutan, jadi tidak hanya tindakan amputasi terus selesai seperti itu. Kemudian nanti caranya bagaimana untuk bisa kembali ke occupation-nya gitu ya. Awalnya pekerjaannya misalnya banyak menggunakan kedua kakinya untuk menyetir mobil misalnya. Nah, karena ini mengalami amputasi berarti kan akan ada perubahan gitu ya.
mungkin yang dibayangkan wah ini akan kehilangan pekerjaannya. Nah, mungkin itu yang terbayang, namun nanti kan bisa dengan adanya adaptasi gitu ya, mungkin saja mobilnya bisa dimodifikasi. Nah, ini nanti bisa kita gambarkan kepada pasien dan keluarganya. Perubahan lifestyle mungkin akan terjadi ya. Kemudian relationship, hubungannya dengan bagaimana, apakah nantinya masih bisa berteman dengan teman-teman sebelumnya, atau masih bisa enggak ya menghadiri acara-acara yang ada yang dulunya bebas kemana-mana. Nah, itu nanti perlu disiapkan ya. Dan itu sekali lagi sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Nah, kemudian kita juga harus menguatkan pasien ya, bahwa apapun yang nantinya akan terjadi gitu ya, kan mungkin saja tindakan itu ada risiko gitu ya, tapi harus kita kuatkan bahwa operasinya nanti sebisa mungkin harus berhasil dan pasien akan bisa menjalani hari-hari ke depannya dengan modifikasi cara, dengan bantuan alat bantu, mereka tetap bisa survive seperti itu. Ini nantinya penting ya untuk kita jelaskan sehingga pasien dan keluarga itu ada gambaran realistik tentang masa depan pasien seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? Belum ada, Ibu. Ya, kalau belum ada saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini mungkin satu hal yang baru yang akan Anda ketahui ya mengenai phantom limb. Nah, ini terjadi pada kondisi amputasi ya. Jadi ada yang namanya phantom limb sensation. Nah, ini adalah perasaan ya, perasaan dari pasien bahwa anggota gerak yang diamputasi tadi ya, dia merasa anggota geraknya masih ada seperti itu. Nah, yang seperti ini disebut sebagai phantom limb sensation gitu ya. Jadi dia nggak nipu ya, karena memang dia merasakan sensasi bahwa bagian tubuhnya yang sudah diamputasi itu dia merasanya masih ada. Nah, karena dia merasa masih ada sehingga terkadang ada pain ya, ada perasaan nyeri. Padahal sudah nggak ada ya, tapi dia masih merasa nyeri atau terkadang merasa seperti terbakar ya di stamnya pada bagian tubuh yang masih tersisa itu. Saya kira prosentasenya 5-30% ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi phantom limb ini gitu ya? Ini bisa dengan tindakan terapi ya, melalui medikasi, obat-obatan gitu ya, yang diberikan oleh dokter. Kemudian injeksi ini juga oleh dokter ya. Kemudian dengan TENS, fisioterapi, melalui akupuntur, mirror box gitu ya, kaca, sehingga diberitahukan ini loh sudah nggak ada seperti itu. Dan tadi ya dengan pendekatan secara psikologis kita berikan pemberitahuan, kita sadarkan bahwa sebenarnya memang anggota geraknya sudah tidak ada seperti itu. Nah, ini apa ya? Nanti suatu saat akan hilang ya pantoman ini, namun juga bisa terjadi secara bertahun-tahun seperti itu. Oke, itu hal-hal yang perlu Anda ketahui dalam amputasi ya. Jadi ternyata memang masalahnya tidak hanya terkait anggota gerak yang diamputasinya nanti bagaimana dikaitkan dengan aktivitas, tapi juga permasalahan psikis yang nantinya akan dirasakan oleh pasien dan tadi adanya phantom limb
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah lower limb amputation ya. Kalau tadi di awal kita sudah melihat adanya level-level amputasi yang memang di situ dilakukan pada lower limb maupun pada upper limb ya. Nah, sekarang yang akan kita lihat terlebih dahulu adalah pada lower limb. Nah, pada ekstremitas bawah. Nah, tindakan amputasi itu bisa dilakukan pada lansia ya, pada orang yang usianya di atas 65 tahun maupun pada orang yang lebih muda, ada younger gitu ya. Pada lansia ini biasanya penyebabnya adalah masalah kardiovaskular gitu ya, kemudian misalnya penyakit yang lain, stroke, diabetes, artritis. Nah, ini tentunya nanti akan berpengaruh pada aktivitas fungsional pasien ya. Dan karena sudah lansia sehingga nanti progres untuk rehabilitasi itu akan lebih lama. Kemudian pada younger, pada yang lebih muda, biasanya penyebabnya adalah trauma, misalnya karena kecelakaan gitu ya, adanya keganasan atau infeksi. Nah, di sini sebenarnya pada orang yang lebih muda itu akan lebih mudah ya untuk kita berikan edukasi. Misalnya nanti memakai kursi roda atau memakai prostesis itu mereka akan lebih mudah untuk adaptasi ya. Namun di sini yang menjadi PR kita adalah nanti terkait ketika si pasien ini mengalami kelelahan gitu ya, dan juga kekhawatiran tentang masa depannya, sehingga dia masih muda gitu ya. Jadi lebih ke situ yang akan kita tangani. Kemudian, yang perlu disiapkan di awal adalah kursi roda ya, karena dilakukan amputasi pada lower limb di awal-awal itu kursi roda yang lebih nyaman untuk dipakai oleh pasien ya. Sehingga dengan adanya kursi roda ini akan mengusahakan kemandirian dalam mobilitasnya ya. Dia tidak bergantung pada keluarganya ketika mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mengapa kursi roda? Karena ini yang lebih aman ya. Untuk krek kemudian walker itu tidak disarankan karena beresiko jatuh. Jadi kalau misalnya menggunakan krek gitu ya, resiko jatuhnya lebih besar dibandingkan dengan kursi roda. Kemudian selain itu juga dengan adanya pemakaian krek atau walker ini akan meningkatkan udim. Nah, ketika udimnya terjadi gitu ya, nantinya akan menghambat untuk fitting protesis ya. Jadi pencobaan pemakaian protesisnya akan lebih lambat karena adanya udim. Sehingga memang pemakaian krek dan walker itu tidak disarankan. Jika amputasinya terjadi secara bilateral ya, kedua kakinya harus dipotong. Nah, maka otomatis kursi roda ini nanti akan menjadi bagian dari keseharian pasien, gitu ya. Pada orang yang lebih muda, jika amputasinya dilakukan di satu bagian tubuh, maka kursi roda ini hanya akan dipakai sebelum si pasien memakai protesis atau memakai kaki palsu. Namun ini juga tergantung pada kondisi medis dan kebutuhan fisik. Jadi ini tentunya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang cepat kemudian bisa memakai protesis, ada yang perlu waktu yang lebih lama karena fisiknya belum bugar. Nah, juga di sisi lain ya kadang-kadang si pasien itu lebih nyaman dengan krek ya. Namun ini perlu dipertimbangkan ya.
Jadi memang sebenarnya pemakaian krek ini tidak disarankan ya. Tapi ketika misalnya sudah sembuh, sudah tidak UDIM lagi, itu silahkan. Kalau memang rasa lebih nyaman memakai krek. Namun krek ini menjadi kontraindikasi ya. Ada orang yang sudah lansia, itu lebih baik memang pakai kursi roda ya. Kemudian overweight pada mereka yang mengalami kelebihan berat badan seperti itu. Karena apa? Karena akan meningkatkan pada shoulder, karena harus menopang ya shoulder, kemudian uris dan tungkainya. Nah, karena di awal harus menggunakan kursi roda, perlu dilakukan asesmen untuk mendapatkan kursi roda yang sesuai ya dan nyaman untuk pasien. Nah, ini contoh kursi rodanya gitu ya. Ketika amputasi itu dilakukan pada near articulation, jadi pada level persendian dini, maupun misalnya transtibial, jadi masih ada residual lemnya gitu ya. Nah, maka di sini kursi rodanya perlu diberikan stamped ya, jadi perlu ditambahkan penyangga seperti ini, sehingga nanti anggota gerak yang dilakukan amputase itu bisa tersangga dengan sempurna. Kemudian kalau amputasinya itu dilakukan secara bilateral, jadi sisi kanan maupun sisi kiri, maka diperlukan kursi roda yang lebih lebar, setidaknya 76 mm ya, sehingga ini base-nya lebih lebar seperti itu. Kemudian juga perlu dipertimbangkan untuk bagian belakangnya ya, sehingga nanti pasien akan nyaman ketika duduk. Kemudian pada younger, pada yang lebih muda, nah ini mereka tentunya akan lebih mudah ya untuk belajar memakai kursi roda di luar ruangan, misalnya pada area yang sempit itu mereka akan lebih mudah menyesuaikan dibandingkan kita membelajarkan pada yang usia tua gitu ya. Kemudian pada dudukan ya, dudukan yang akan dipakai itu perlu diperhatikan karena nanti hari-harinya pasien akan memakai kursi roda ya, sehingga kalau perlu itu bisa dilakukan asesmen ya dengan menggunakan standar tisu Viality scoring system, sehingga nanti akan bisa ditemukan ya yang pasnya seperti apa dan akan disesuaikan dengan ukuran kursi roda yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi kursi rodanya kalau bisa ya tidak asal-asalan langsung beli langsung dipakai ya, tapi kita sesuaikan, dimodifikasi seperti itu. Kemudian bagaimana ketika pasien akan transfer menggunakan kursi roda? Nah, di sini Anda bisa menggunakan teknik transfer yang dulu pernah saya ajarkan di semester 2 ya. Jadi bisa menggunakan sling yang itu dipasangkan di pinggang, tapi tentunya harus dengan bantuan ya. Kemudian metode samping, jadi nanti pasien bisa bergeser ke samping sehingga akan meraih permukaan ke bed ataupun ke kursi roda gitu ya, atau bisa backward forward. Dan juga bisa dengan standing pivot, jadi seperti pada gambar ini ya, seperti ini. Jadi tangannya nanti bisa meraih kedua permukaan. Kemudian untuk mereka yang bilateral, terjadi secara bilateral, berarti ini perlu upaya yang lebih sulit lagi ya, karena kedua anggota geraknya itu memang dilakukan amputasi seperti itu.
ADL, nah tentunya ADL akan mengalami keterbatasan dan ini kita latih ya, kita upayakan secepat mungkin. Misalnya ketika berpakaian, toileting, seperti itu. Nah ini kita ajarkan seiring dengan latihan transfer yang sudah kita ajarkan kepada pasien ya. Jadi utamanya nanti kita latih dulu untuk transfer. Kemudian setelah bisa nanti kita ajarkan untuk ADL-nya. Kemudian untuk mandi ini tergantung dari penyembuhan lukanya. Jadi nanti kita sesuaikan. Bagaimana untuk berpakaian gitu ya, berpakaian. Nah, kita bisa misalnya amputasi itu pada satu sisi, maka bisa dengan bridging teknik ya. Anda mungkin ada yang sering melakukan olahraga bridging gitu ya. Nah, jadi pasien berbaring kemudian nanti lututnya ditekuk itu ya. Nah, tentunya ini satu lutut yang tidak dilakukan amputasi ya. Nah, ini aman, lebih aman dari resiko jatuh ya. Jadi ini aman untuk kita terapkan ke pasien. Kemudian sebenarnya nanti boleh juga kita ajarkan dalam posisi berdiri, namun ini harus dipastikan ya. Jadi jangan sampai nanti karena berdiri malah beresiko jatuh gitu ya. Jadi yang paling aman memang dengan bridging teknik, berdiri silakan dipastikan keseimbangan berdirinya dan kekuatan ototnya memenuhi syarat. KU-nya 1 ya, jangan dilatih berdiri dulu gitu ya. Tidaknya berarti KU-nya 3, 4, 5 seperti itu. Kemudian jika amputasinya itu secara bilateral ya, jadi kedua sisinya harus dilakukan amputasi, maka nanti untuk berpakaiannya itu bisa di-bed ya dengan rolling, jadi miring ke sisi kanan kiri dilakukan secara berulang-ulang sehingga nanti akhirnya pasien mampu menarik celananya ya. Namun ini diupayakan matrasnya fit, jadi matrasnya jangan yang mudah berubah posisi mengikuti gerakan pasien seperti itu. Nah, ini gambar ya untuk memakai pakaian dengan teknik bridging seperti ini. Jadi dengan posisi seperti ini nanti ini akan lebih aman dan pasien mampu menarik kembali pakaiannya. Mandi, nah mandi tadi disesuaikan dengan kondisi kesembuhan lukanya ya. Nah, mandi ini bisa dilakukan dengan posisi duduk maupun berdiri satu kaki, namun perlu dipastikan dulu keseimbangan berdirinya. Ketika si pasien itu mengalami keterbatasan ya, keseimbangannya kurang dan itu secara bilateral, maka ya sementara mandinya di bed dulu gitu ya, atau cukup dengan dibasahi dengan air dilap seperti itu ya. Nah, karena memang kondisinya belum memungkinkan. Untuk selanjutnya setelah berangsur-angsur nanti bisa dikuatkan upper extremity-nya. Jadi kita manfaatkan kedua tangannya untuk bisa mandi di bedsheet-nya seperti itu ya. Atau lebih aman lagi dengan memakai bed lift atau bisa juga memakai shower atau kalau perlu duduk di kursi roda kemudian memakai shower seperti itu. Higiene, jadi kebersihan perlu diperhatikan ya. Ini penting untuk kesembuhan pasien ya, baik kebersihan pada residual lemnya, jadi perlu diperhatikan kebersihannya, termasuk harus sering berganti baju, jadi jangan sampai bajunya dipakai berhari-hari atau tidak dibersihkan residual lemnya. Nah, ini perlu diperhatikan, termasuk food hygiene-nya, jadi pada kakinya ya, kakinya perlu diperhatikan kebersihannya.
Home assessment perlu dilakukan ya. Karena apa? Nantinya pasien akan menghabiskan waktunya di rumah. Nah, di rumah dia harus mandiri sehingga perlu kita asesmen dulu kondisi rumahnya seperti itu. Apa saja yang bisa kita lakukan ya? Nah, di sini kita akan mencoba mengobservasi kondisi rumahnya supaya nantinya si pasien itu bisa mobilitas dengan aman. Jadi kira-kira bagaimana dari satu ruang ke ruang yang lain itu apakah rata atau naik turun permukaannya. Seperti itu silahkan nanti diperhatikan ya. Kemudian fungsional di rumahnya. Kita lihat area di sekitar rumahnya, tangga ada enggak, kemudian pintunya lebarnya seberapa, akses kursi roda nanti mudah atau sulit seperti itu. Kemudian kira-kira nanti setelah kita mengobservasi dari tempat mandinya atau kamar mandinya, toiletnya, itu kira-kira peralatan seperti apa yang perlu dipasang dan pemasangannya bagaimana. Itu silakan diperhatikan ya. Kemudian kira-kira nanti bagaimana pasien akan bisa melakukan aktivitas di rumahnya dengan baik ya. Tentunya ini dengan modifikasi yang kita rencanakan berdasarkan kondisi rumah yang sudah kita lakukan home assessment-nya seperti itu. Kemudian persiapan nanti ketika toileting di malam hari bagaimana, nah itu harus kita lihat dulu kondisi rumahnya gitu ya. Kaitannya dengan phantom limb sensation yang dirasakan pasien masih ada atau enggak, karena takutnya nanti ada bahaya jatuh. Dan bagaimana nantinya untuk perawatan di rumahnya seperti itu, sehingga perlu dilakukan home assessment. Nah, nantinya semakin lama ya setelah pasien menggunakan kursi roda dan saatnya sudah bisa menggunakan protesis, maka akan bisa diganti dengan alat bantu ya, dengan kaki palsu ini ya. Ini nanti kita kerjasama dengan OP ya, justru tugas yang lebih banyak OP ya yang akan menyiapkan kaki palsunya, yang akan memasangkan, yang akan mengajari bagaimana berjalan dengan kaki palsunya seperti itu. Nah, ini contoh kaki palsu untuk yang transfemoral dan transtibial. Kemudian, nah setelah dipasangi kaki palsu ini, sekali lagi ini tim ya, bekerja secara tim. Nah, kita di awal kan sudah tahu ya terkait sendi diproksimalnya dengan asesmen yang kita lakukan apakah ada kontrakturnya atau enggak seperti itu, dan harapannya tidak terjadi kontraktur ya, jadi nanti LGS-nya normal sehingga ini akan lebih mudah ketika latihan dengan kaki palsunya. Yang perlu diperhatikan ketika pasien itu memakai kaki palsu dengan amputasi transtibial, maka amputasi pada tulang tibianya ya, maka energi ekspenditur yang dikeluarkan oleh pasien itu 25% lebih banyak. Kemudian untuk transfemoral itu 55% lebih banyak. Sehingga silakan diperhatikan kenyamanan dan safety. Prosthetic rehabilitation itu terkait dengan cara pemasangan sampai dengan nantinya pasien latihan melakukan aktivitas dengan kaki palsunya ya, jadi transfer berdiri secara seimbang, kemudian menyangga beban weight bearing, kemudian berjalan gait training, jadi latihan pola jalan yang benar gitu ya, sampai ke berjalan dalam melakukan aktivitas. Ini nanti kita bisa bekerja sama dengan OP seperti itu. Home assessment with protesis, jadi bagaimana nanti pasien melakukan aktivitas di rumahnya ketika sudah dipasangi kaki palsu gitu ya. Nah, harapannya nanti
pasien mampu melakukan aktivitasnya dengan nyaman ya, sehingga silahkan diperhatikan keamanannya seperti apa supaya mobilitasnya aman, fungsional di rumahnya. Kemudian ketika rumahnya itu naik turun, maka bagaimana supaya naik turun dengan protesisnya aman, atau sebisa mungkin kita desain ya supaya nggak usah naik turun saja seperti itu ya. Dan bagaimana nantinya ketika transfer, ketika misalnya mandi, toileting, melakukan aktivitas domestik, toileting di malam hari, home care itu dengan menggunakan alat bantu, dan itu dilakukan dengan nyaman dan aman seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Jadi itu tadi kira-kira yang perlu kita tangani untuk lower limb amputation. Nah, berikutnya upper limb amputation. Nah, ini memang kasusnya lebih jarang terjadi ya. Namun ketika kita menemui, maka harus kita siapkan karena begitu pentingnya fungsi tangan kita gitu ya, sehingga ketika seseorang itu kehilangan salah satu ataupun nanti kehilangan kedua tangannya, nah ini akan sangat terganggu dalam melakukan aktivitas kesehariannya gitu ya. Dan yang lebih penting lagi nanti pasien akan merasa bahwa citra tubuhnya berkurang ya, dia merasa nggak pede. Biasanya saya normal, tangan saya dua, sekarang tangan saya tinggal satu. Bagaimana nanti orang-orang akan melihat saya misalnya seperti itu. Sehingga ini yang harus kita kuatkan. Karena tangan itu penting gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita maksimalkan gitu ya, tangan yang masih tersisa itu kita tingkatkan keterampilannya ya. Seperti itu. Kemudian udem pada sisi yang diamputasi itu akan terjadi. Nah, ketika udem itu terjadi, maka ini sulit untuk agak sulit ya untuk ditangani atau dicapai, karena biasanya lengan yang diamputasi itu posisinya menggantung ya. Sehingga apa yang perlu diupayakan ketika duduk itu bisa bagian yang diamputasi itu disangga oleh paha, atau kalau misalnya masih belum menjangkau itu bisa ditambahi bantal gitu ya. Kemudian kalau amputasinya terjadi pada transradial, jadi di sini ya, itu bisa digendong dengan seling ya, sehingga nanti akan tersangga. Boleh juga diberikan relaksasi ya, dengan pijat atau dengan kontraksi relaksasi otot kalau memungkinkan seperti itu. Kemudian ini udem ya yang mungkin terjadi dan bagaimana tindakan yang bisa diberikan. Nah, selanjutnya adalah ROM ya, lingkup gerak sendi. Ini penting untuk kita tingkatkan atau penting untuk kita pertahankan ya. Jadi bagian yang tersisa, sendi yang tersisa itu mari kita latih seperti itu. Khususnya misalnya pada transradial berarti siku dan bahu itu jangan sampai mengalami keterbatasan. Jadi intinya sendi proksimal ya, sendi proksimal dari bagian yang diamputasi itu kita maksimalkan fungsinya. Selain itu juga leher kemudian tulang belakang itu kita latih ya, jadi jangan didiamkan. Ini perlu kita gerakkan, kita latih supaya nanti ketika membutuhkan jangkauan itu akan sangat baik dalam melakukan gerakan ya.
Kemudian bila nantinya sudah dipasangi prostesis gitu ya pada anggota gerak bagian atas, maka pergerakan seluruh bagian tubuh itu juga penting ya. Jadi jangan sampai ada bagian yang kita diamkan terus. Jadi perlu adanya latihan-latihan supaya tidak terjadi kontraktur seperti itu. Bagaimana dalam melakukan ADL ya, misalnya makan. Nah, makan mungkin diperlukan alat bantu, misalnya pisau yang dimodifikasi, kalau luar negeri ya, atau kita sendok yang dimodifikasi, atau piring yang bagian tepinya dijaga sehingga nanti makanannya tidak berceceran, tidak jatuh seperti itu ya. Dan ini diajarkan teknik-teknik yang baru. Kalau amputasi itu terjadi pada sisi yang tidak dominan, itu akan lebih mudah ya dibandingkan dengan sisi yang dominan. Jadi kita bisa memodifikasi cara, misalnya kalau biasanya makan dengan tangan kanan, nah ini ya mau nggak mau kita alihkan ke tangan kiri seperti itu misalnya. Berpakaian, nah kita latih secara bertahap ya. Di awal mungkin sangat kesulitan, nah kita bisa memberikan pakaian dengan penambat hanya disawerkan saja ya, yang tidak perlu memakai langkah-langkah seperti itu untuk mengurangi rasa frustasi ya. Kemudian setelah itu biasanya nanti ada yang mereka memilih memanfaatkan satu tangan ya untuk melakukan aktivitas, misalnya mengancing, menalikan tali seperti itu. Atau juga bisa ditambahi dengan alat bantu, misalnya hook dan loop ikat seperti itu ya. Kemudian tali sepatu elastis. Bathing, mandi. Nah ini menggosok tangan mungkin akan membuat pasien mengalami kesulitan ya, atau mengalami frustasi seperti itu. Sehingga misalnya pasien merasa kesulitan ya, bisa dimodifikasi caranya. Misalnya kalau menggosok ketiak dengan lengan itu dengan tangannya kesulitan, bisa dengan duduk kemudian dengan lututnya yang menggosok ketiaknya. Jadi ini modifikasi cara ketika mandi ya, atau menggunakan long handle spoon itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Productivity misalnya menulis gitu ya, menulis. Nah, kalau tangan sisi non dominan yang diamputasi itu tidak begitu masalah ya, tapi kalau yang dominan, nah itu berarti mereka harus belajar gitu ya. Mereka harus belajar mengalihkan ya, mengalihkan dengan sisi yang lain. Kemudian jadi latihan ya, latihan dari awal, bagaimana misalnya memegang pensil atau pulpen seperti itu supaya tidak menekan terlalu keras pada kertas. Nah ini perlu kita latih. Atau misalnya mengetik ya, mengetik. Nah itu bisa diajarkan sebagai alternatif selain menulis. Nah caranya bisa dengan keyboard yang diadaptasi khusus ya. Ini berarti perlu kerjasama dengan tim IT seperti itu. Positioning dan postur juga penting diperhatikan. Jadi duduknya itu di kursi dengan ketinggian seberapa, mejanya seberapa, itu perlu diperhatikan. Sehingga harapannya pasien mampu kembali memperoleh produktivitasnya seperti itu ya. Nah, nanti ketika sudah dipasangi prostesis, nah ini bisa kita bekerja sama dengan OP ya, seperti itu. Nah, prostesisnya bisa berfungsi sebagai kosmesis, jadi mempercantik itu ya, atau sebagai pengganti bagian tubuh yang hilang seperti itu. Dan selain aktivitas-aktivitas itu, kita juga bisa meningkatkan kembali si pasien untuk memperoleh occupation-nya. Misalnya bagaimana supaya pasien tidak stres sehingga nanti rest and sleep-nya tidak terganggu.
kita ajak untuk aktivitas olahraga misalnya, melakukan hobinya, kemudian kita tingkatkan rasa percaya dirinya sehingga nanti bisa kembali meraih social participation-nya seperti itu ya. Itu kira-kira peran kita, dan ini contoh ya, contoh protesis ya, bisa dipasangkan di anggota gerak atas. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan atau enggak? Dari saya belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, dari yang lain ada atau enggak? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada, Bu. Jelas atau tidak? Jelas atau mungkin malah tidak tahu gambarannya sama sekali? Jelas, Bu. Jelas, Oke. Ibu. Baik. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, maka untuk tatap maya saya cukupkan ya. Jadi nanti selanjutnya silahkan bisa belajar secara mandiri, bisa melihat dari sumber-sumber yang lain, jadi tidak hanya puas dari materi yang saya berikan gitu ya. Dan nanti materi akan saya berikan melalui PJ. Baik, ya, akan saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas itu bermanfaat ya, memberikan bekal khususnya untuk menangani kasus-kasus amputasi. Selebihnya nanti yang ada 2 orang ya yang ujian dengan saya, nanti bisa saya uji di sekitar jam 2 ya. Jadi ini jeda sebentar baru nanti ujian ya, seperti itu. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu Rina. Iya, sama-sama. Saya N ya.